pertama kali kata-kata yang keluar itu buat saya, yang buat saya sakit itu, dia bilang pantesan kan orang ini ya, pantesan kamu nggak laku katanya gitu. Terima, langsung dia nyekek saya. Nyekek sampai saya minta tolong. Saya benar-benar trauma, kayak saya setiap lihat dia tuh kayak ngelihat hantu, takut gitu. Oke, di studio sudah hadir ya salah seorang korban ya, dimana ini korban ya keluarga sih ya. Ada perselisihan keluarga yang menyebabkan terjadinya ada kekerasan fisik, benar ya Mbak ya? Benar. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, kata-kata, lalu Mbak juga sudah datang ke psikolog dan juga P3A, seperti itu ya. Oke, kronologinya bisa diceritakan ini terjadinya tahun kapan? Terus selain paman, adik yang bertikai ya, kenapa Mbak bisa kena? Coba cerita dulu. Ini kan kejadiannya tahun kemarin ya. 2024 bulan Juli. Jadi saat itu di keluarga saya sih memang sering terjadi keributan. Iya. Hal kecil apa aja itu bisa jadi ribut gitu loh. Panas juga ya di sini. Iya. Jadi waktu itu antara paman dan paman, abang beradik. Dan ada juga tante saya yang lagi sakit, kurang sehat gitu kondisinya kan. Saya cuma nyaranin, ngapain sih udah pada tua gitu loh, ribut-ributin hal yang kecil. Kalaupun memang mau ribut di luar rumah sana, jangan di dalam gitu doang saya kan. Iya. Terus si paman yang tua ini nggak terima. Dia bilang, nggak usah ikut campur. Terus saya jawab dong, saya bukan mau ikut campur, ini kondisi masih pagi, ada orang yang sakit juga, saya bilang gitu. Cuman perkara kecil lah, hal kecil jadi ribut besar. Terus akhirnya yang diserang itu saya. Yang sakit siapa dan itu ributnya kenapa? Cuman gara-gara perkara apa ya? Jemuran. Jemuran. Hal kecil doang. Jemuran itu harusnya bagaimana dan bagaimana? Yang satu udah nempatin posisi jemuran duluan kan, yang satu lagi menggeser. Menggeser. Nggak terima. Pamanmu nggak terima. Gara-gara itu. Iya. Ribut besar. Iya. Jadi sekarang saya cuma nyaranin, ngapain sih cuman gara-gara hal kecil doang. Iya. Terus dia bilang kan, nggak usah ikut campur, bukan ikut campur, ya udah kalau mau ribut di luar, jangan di dalam rumah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia keluar kata-kata, banyak kata-kata, saya lawan, saya nggak terima kan. Iya. Pertama kali kata-kata yang keluar itu buat saya, yang buat saya sakit itu, dia bilang pantesan kan orang ini ya, pantesan kamu nggak laku katanya gitu. Di situ langsung saya lemes, terdiam, terus saya jawab, kamu udah berumah tangga tapi istri ditinggalin, saya jawab gitu dong. Terus di situ dia nggak terima, langsung dia nyekek saya. Nyekek sampai saya minta tolong, akhirnya datang lah orang yang nolongin saya untuk misahin itu. Iya. Mungkin kalau saya dihina orang lain, dibilang nggak laku gitu, mungkin nggak sesakit itu ya. Ini keluarga sendiri. Keesokan harinya setiap saya melihat dia itu jadi kayak rasa takut. Iya. Trauma. Setiap lihat dia, saya masuk ke dalam. Setiap lihat dia, kok tega, kok sampai hati. Sementara saya udah nggak punya orang tua gitu loh. Kenapa dia lakuin gitu? Dia waktu nggak punya uang, minta uangnya ke saya untuk beli rokok, beli bensin, tapi kok sanggup gitu. Itu terngiang-ngiang sama saya sampai ada 3-4 bulan. Sampai akhirnya saya coba-coba cari psikolog. Cari psikolog, saya konsultasi online. Dia ngasih tahu durasi biayanya, saya mungkin nggak sanggup ya kalau pribadi. Dianjurkan untuk ke unit Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu. Datanglah saya ke situ, membuat laporan, dan mereka juga melihat saya tuh udah memang mental psikisnya udah kena kan. Karena dapat kekerasan verbal sama kekerasan fisik. Udah saya ngomong ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu, mereka baru menjadwalkan saya untuk bertemu sama psikolog ya. Terus?
Akhirnya saya ada melakukan konseling lah 3 kali sama psikolog tersebut. Apa yang ditanyain waktu itu sama psikolog? Ya kejadiannya sama, kejadiannya apa saya cerita, di situ saya meluapkan semuanya. Ya saya kayak di terapi gitulah, sekali konseling. Terus pas konseling keduanya dia nanya gimana perubahan, mungkin bisa sedikit nggak terlalu setrauma yang awal-awal ya, tapi masih ada kayak dendam gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya tuh sama paman saya udah nggak mau lagi gitu, terlalu sakit buat saya. 2 kali berarti ke psikolog itu? Ada 3 kali. Oh 3 kali. Gratis di sini? Iya, karena kan dari pemerintah. Pemerintah, ya. Jadi kalau saya pribadi ke psikolognya tuh mungkin bayar. Iya. Jadi dari 1-2 kali ke psikolog itu yang Mbak ceritain itu apa? Maksudnya dari awal yang pertama, Dari terus awal. kedua, ketiga ada perubahan apa gitu? Yang ditanya terus Mbak jawab apa? Perubahannya mungkin nggak dendam awal-awal, ada sedikit berkurang lah saya bilang. Terus saya dikasih kayak terapi gitu. Tapi mereka juga namanya psikolog, nggak bisa dibohongin ya. Iya. Mereka masih menilai saya masih banyak yang ditutupin gitu. Ya udah. Ceritain aja. Di sini juga nggak jauh beda dengan psikolog. Yes. Nanti ada netizen kita yang akan menilai dan banyak dukungan-dukungan juga. Jadi cerita aja tapi jangan sebut nama. Jadi awal mulanya ada cekcok pamanmu sama adik siapa tadi? Antara paman sama paman, jadi mereka Paman sama paman. abang beradik. Abang beradik ribut jemuran kayak gitu. Oke, sekarang saya tanya, rumah ini milik siapa? Rumah itu milik, gimana ya, dulu kakek itu kerja di kereta api, jadi itu dapat rumah dinas. Rumah dinas. Jadi kita ngumpul di situ semua. Berapa keluarga di situ? Yang paman, 2 paman ini punya istri juga? Yang satu udah pisah, yang satu belum nikah. Istrinya tinggal di situ juga? Enggak. Udah pisah. Pisah juga? Makanya kemarin saya ngebela diri dong. Pas saya ngebela diri saya nggak terima, maunya dia yang salah, saya nggak boleh nyalain dia. Makanya dia langsung nyekek saya. Oke, di rumah ini kepala keluarga siapa jadinya? Ya nggak ada. Orang tua nggak di sini? Saya udah nggak punya orang tua. Berarti sebutnya paman berarti. Paman ini siapanya orang tua berarti ya? Saudara? Adik. Adiknya orang tua. Dan itu milik orang tua berarti rumah itu? Nggak ada milik siapa-siapa sih. Oh, kakek. Karena itu kan rumah dinas. Rumah dinas. Tapi sama pemerintah boleh tinggal di situ ya? Ibarat kayak nyewa. Oh, nyewa. Oke. Yang bayar rumah ini siapa? Yang bayar listrik, bayar sewa apa segala macam? Ada tante. Tapi sekarang udah selesai sih sewanya, udah pada keluar dari rumah itu. Tante ini berarti saudaranya orang tua? Adik. Adik ya? Udah nggak disewa di situ? Udah selesai bulan kemarin. Oke, berarti Mbak masih tinggal di situ? Enggak, sebelum saya udah keluar dari bulan Udah keluar. kemarin. Berarti sudah pisah rumah sama si paman ini? Udah tinggal sendiri berarti sekarang? Saya ngekos. Ngekos? Udah nggak tinggal sama keluarga gitu? Enggak, saya aslinya kan Sumatera. Sumatera. Di mana sekarang? Di Jakarta? Di Bekasi? Di mana? Di Pinang Ranti. Pinang Ranti, Jakarta Timur ya? Oke, ngekos. Berarti udah nggak ada hubungan lagi sama paman-paman itu? Enggak. Itu kan paman itu kan saudara ya, saudara orang tua ya. Kenapa bisa tega melakukan itu? Nah Penghinaan. itu mungkin sampai sekarang pun masih teringat-ingat, itu masih ada sama saya, tapi nggak seawal-awal kejadian lah itu. Saya benar-benar trauma, kayak saya setiap melihat dia tuh kayak ngelihat hantu, takut gitu. Trauma ya. Dicekek bagian apa waktu itu? Leher. Leher. Sampai susah napas. Tega sekali ya. Dan paman kenapa bisa temperamen itu? Memang orang yang temperamen sih. Terus udah nggak punya istri dua-duanya ya?
Yang satu memang belum nikah. Oh, belum nikah. Yang satunya cerai. Paman ini kerja? Enggak. Nggak ada pekerjaan. Kerjanya cuman kayak jaga malam gitu doang. Pengamanan ya? Iya, iya, iya. Makanya kadang kalau dia kekurangan uang itu Mintanya minta ke ke saya. Mbak. Saya kasih, terus teringatnya kok tega gitu, dia nggak punya apa-apa. 10.000 20.000 tuh namanya juga berapa kali ya. Tetap saya ingat, tapi kok tega gitu, kok sanggup. Itu aja yang teringat sama saya, kok sampai hati gitu. Ya, minum dulu. Ya nggak apa-apa. Udah, santai kita, santai. Oke. Sekarang luapkan aja semuanya, cerita aja. Biar nanti netizen yang menilai. Dan mungkin kasus-kasus serupa juga banyak, Mbak. Kayak gini. Tapi ya Mbak nggak sendiri. Ada sosmed? Main? Ke Instagram gitu, Tapi TikTok. jarang sih. Jarang upload. Tapi saat ini kerjaan ada? Kerjaan. Kerjaan. Iya ada. Yang freelance mungkin atau kerja tetap ada ya. Wah, itu udah mantap, Mbak. Jadi ya udah nggak diganggu lagi kan sama paman. Saya yang blokir sih memang. Saya nggak mau berhubungan. Nggak. Saya udah tekad. Dia kenapa pun saya nggak mau tahu. Karena memang jahat sekali ya. Sekarang berarti sudah jauh lebih tenang ya, karena sudah tinggal sendiri gitu. Udah bebas dari itu. Iya, jauh tenang sih ya. Di kos itu ada teman juga yang kenal gitu? Enggak. Enggak, sendiri. Tapi ada kos lain tuh cowok. Oh, itu kosan cewek apa cowok? Campur. Oh, campur. Aman tapi ya, Cik. Aman. Oke, dari tempat kerja jauh nggak, Cik? Main sih di Sunter. Oke. Berarti saya lihat juga sekarang udah jauh lebih aman dan mungkin lebih tenang ya. Sekarang di situ udah jauh dari keluarga-keluarga yang toksik seperti itu. Kenapa banyak yang bilang keluarga saya toksik sih ya? Iya, kenapa tuh? Nggak tahu. Banyak yang bilang kan? Toksik kan? Kan jemuran. Jemuran kan? Kok bisa sebesar itu? Perkara apa aja sih bisa jadi ribut memang. Sebelumnya juga udah banyak yang nyaranin saya keluar sih dari lingkungan situ, nggak baik dibilang gitu. Cuman karena saya namanya ya masih memikirkan, masih mau berkumpul sama saudara gitu kan. Semulia itu, Mbak. Walaupun udah dikasarin gitu, tapi masih ada niat seperti itu. Kalau sama tante baik ya? Baik. Cuma sama paman doang ya? Ada harapan nggak, Mbak, tante pamannya ini berubah gitu? Nggak akan dia pernah berubah. Karena Nggak saya akan. tahu wataknya. Sekalipun dia berubah, saya udah niat berubah. Dia minta maaf, saya nggak mau maafin. Karena saya senakal-nakalnya saya dulu, masih ada orang tua gimana pun nggak pernah dikasarin. Sama orang tua nggak pernah dikasarin? Nggak pernah marah, ya marah sewajar ya. Maksudnya kok dia udah nggak ada orang tua, kok main tangan gitu. Kalau memang ya kemarin saya salah, dibilang dia ikut campur, ya udah marahin biasa aja gitu loh. Jangan sampai main fisik. Terus sampai ngehina-hina juga. Penghinaan yang paling Itu yang paling sakit sih buat saya. karena dia merasa dia sudah berhasil menikah. Ya mungkin. Terus Mbak belum. Iya, saya belum nikah. Tapi kan dia gagal. Iya. Gimana tuh? Kan dia yang gagal. Iya, tapi ini nggak bakal bisa mau disalahin. Maunya benar aja. Mau benar aja. Oke.
Speechless juga nih. Selain ke psikolog, sempat ngobrol-ngobrol sama teman juga. Iya, ngobrol karena saya nggak tahu ya mau ngutarin kemana. Di keluarga saya tuh kayak seperti kurang komunikasi, tertutup. Ada saudara nggak? Saudara kandung, Saudara kandung, saudara tiri. saudara kandung ada. Udah di ini. Saudara kandung ada. Tapi komunikasinya lancar nggak? Nggak lancar. Oke. Berarti memang lebih banyak menyendiri ya. Tapi Mbak sendiri pengen punya keluarga, saudara berkumpul kayak gitu. Pengen banget dari dulu saya nggak pengen ada keributan sebenarnya. Pengen baik-baik aja. Tapi emang keluarga saya ya itu tadi toksik itu mungkin ya, suka keributan dari dulu, apa aja dijadiin ribut. Jadi saya ngerasa dari dulu tuh nggak pernah ngerasain punya keluarga yang namanya benar-benar keluarga tuh nggak pernah. Iya. Karena selalu ribut, selalu pecah, selalu berselisih, ada aja lah pokoknya. Dengan keadaan semacam itu, ikhlas nggak kalau misalnya ya udahlah, gue mau sendiri dulu gitu, ya udah nggak usah kumpul dulu, ada ikhlas nggak? Gimana ya? Atau masih pengen kumpul gitu? Ya namanya saya masih pengen bersaudara ya. Masih pengen kumpul baik-baik, apalagi setelah udah gak ada orang tua gitu. Tapi kan karena saudara kandung saya udah pada nikah ya. Iya. Jadi ya kayak jalannya masing-masing aja udah. Oke. Kalau misalnya kumpul pada saat tertentu saja, untuk kumpul dalam arti tidak satu rumah, kan bisa juga. Misalnya, ayo Ya, kita kumpul-kumpul gitu. komunikasinya kurang. Karena apa ya? Kebanyakan tertutup, kebanyakan yang Iya. pokoknya kurang komunikasi lah. Nggak terbuka gitu. Definisinya berkumpul ini apa, Mbak? Berkumpul satu atap, atau memang Mbak datang ke rumahnya, atau dia datang ke rumah Mbak gitu? Atau bagaimana sih Ya, definisi kumpulnya ini? berkumpul kalau acara gitu, kalau ada apa gitu, Itu bisa begitu? susah. Susah. Karena adik saya 2 di Sumatera, di sini ada 1, kakak juga ada 1 di sini. Sumateranya di mana tuh? Aman nggak kemarin? Kan ada kejadian bencana alam di sana. Paling Aman. akses jalanan aja. Akses jalan aja. Berarti waktu ada bencana, Mbak sudah di Jakarta? Sudah. Saya kesini itu Juli Juli 2000? tahun ini. 2025. Maaf. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah 5 bulanan ya? Iya. Dan ya, ini pertama kali ke sini atau sudah lama? Sudah pernah? Oh, udah pernah. Saya pernah. di Jakarta itu udah dari 2010. Oh, udah lama ya? Kerja karena saya cuma tamatan SMA kan. Iya. Jadi kerja tuh kontrak setahun 2 tahun pindah-pindah. Kemarin itu pas COVID pengurangan karyawan, saya balik ke Sumatera lama, ada 3 tahunan. Baru kemarin Juli kemarin balik lagi tuh Juli. Berarti Jakarta udah tahu lah ya. Udah lah. Gue pikir tadi baru pertama kali ya. Udah tahu lah cara cari makan di sini seperti apa gitu. Iya. Kayak masing-masing gitu ya. Sedikit banyaknya tahu lah. Iya. Jadi motivasinya apa speak up seperti ini? Ingin memberikan edukasi seperti apa? Kalau ada kasus serupa seperti ini, Apa ya? harus bagaimana? Kalau ada teman-teman yang seperti Mbak juga banyak pasti harus keluarlah dari rumah itu atau bagaimana? Ya kalau berada di lingkungan toksik memang harusnya sih menjauh
karena diri kita sendiri sebenarnya juga bahagia. Setuju. Setuju. Harus berani melawan sih sebenarnya, walaupun nggak semua orang tua itu benar. Bener. Nggak selalu orang tua itu benar. Bisa salah. Tapi bukan berarti kita melawan orang tua kan. Enggak. Kalau kita, gue juga sering ada pernyataan tahayul, jangan di depan pintu, nanti rezekinya. Kalau lu nggak kerja nggak ada rezeki juga lah, iya kan? Ada jangan keluar malam-malam maghrib. Emang kenapa? Gue mau beli makan. Nggak salah kan? Nah kadang-kadang orang tuh begitu. Jadi hal-hal yang tahayul kadang-kadang, ya kan? Nah, jadi ya gue setuju juga, nggak selalu orang tua itu benar, ya kan? Iya. Cara orang tua nyari duit zaman dulu sama sekarang beda kan? Beda. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua bilang kamu jangan begini cara cari duit, ya itu kan zaman elu gitu kan. Zaman gue udah beda, ya kan? Gitu. Di kantor sekarang kerja apa di sana? Bagian apa? Saya basicnya emang admin sih. Ini kan kerjanya bagus bro. Administrasi kayak gitu-gitu berarti memahami itu ya. Di kerjaan teman-temannya bagus-bagus semua. Baik-baik ya, saling support gitu. Lingkungan kerja ya. Oke. Boleh minum dulu. Ya. Nah, santai aja. Biar kondisinya tenang. Aman. Kerjanya enak, administrasi di situ, ada pekerjaan. Ini sekarang fokusnya apa? Fokus bertumbuh diri sendiri dulu kan? Benar nggak? Pengennya sih mikirnya gitu ya, tapi Apa? Di pikirannya itu apa? tetap Apa yang dipikirkan? Tetap Coba cerita coba. Apa yang dipikirkan sekarang? Kan udah jauh dari paman. kalau itu ya udah Terus jauh, apa udah lagi? nggak tahu mikirin ya. Cuman kan karena ke saudara-saudara kandung sih, maksudnya Kenapa tuh? Saudara? yang saya harapkan itu udah nggak ada orang tua, maksudnya saling apa ya, saling merangkul gitu, Iya. nggak kayak saya gini kan. Saya ngerasa kayak dibiar sendiri gitu. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa secara pekerjaan? Mbak udah oke, udah. Memang Pengen nggak mikirin itu udah. family. Family aja berarti yang dipikirin. Sebenarnya walaupun saya sendiri udah mungkin ya iyalah udah kerja bisa ini kan udah tenang. Tetap dipikir saya adik-adik saya di sana ngapain gitu ya. Oh, masih kepikiran itu. Yang di Sumatera. Semuanya walaupun mereka udah pada berkeluarga kan. Pernah juga dibilang teman, lu ngapain mikirin mereka kan udah punya keluarga. Iya. Tapi namanya saya masih mau bersaudara ya. Benar. Tetap aja nggak bisa gitu. Nanti pas makan mereka sana ngapain gitu. Dan biasanya sama-sama gitu kan. Iya. Tapi ada nomor HP-nya. Ada. Oh, masih ada komunikasi dong? Jarang. Oh, jarang. Tapi suka lihat status gitu ada. Nggak pernah, mungkin saya di blok atau apa nggak tahu juga. Oke. Berarti dengan adanya teman-teman di pekerjaan itu juga masih Mungkin belum cukup bisa ya? hilang di kerjaan, mungkin nggak tahu nanti kalau udah pulang di kota rumah, kepikiran mikir lagi. lagi gitu. Padahal udah sih pengen banget mikirin diri sendiri tuh, pengen banget. Oh. Tapi tetap nggak bisa, gimana ya, saya bingung. Ya. Mereka sudah berkeluarga dan sudah ibaratnya hidupnya udah kayak masing-masing gitu. Ya. Padahal dibilang teman belum tentu juga mereka mikirin saya. Iya memang bener sih, tapi gimana ya? Tetap ingin membuka supaya bisa seperti dulu waktu zaman orang tua masih hidup gitu ya. Oke. Karena ada setelah
mama nggak ada, itu mereka kan ada diskusi pengen ngejual rumah. Ya, ya. Jadi saya ini nggak dilibatkan. Di saat mereka udah diskusi, saya nggak tahu apa hasilnya. Memang nanya sama saya cuma jawab spontan dong. Iya, iya. Sayang lah, saya bilang gitu, itu rumah kan kenang-kenangan, saya bilang gitu. Terus siapa yang mau nempatin, katanya, kan nanti kau di Jakarta, katanya. Ya nanti kalau misalnya ada yang pulang, pada kumpul kan bisa di situ, saya bilang gitu. Iya. Sejak dari situ saya ngerasa banget mereka tuh semua beda ke saya. Orang tua mau jual rumah atas. Itu orang tua udah nggak ada, Oh, orang tua udah nggak ada. udah setahun. Mau dijual sama saudara-saudara berarti. Iya, mereka diskusi, tapi saya nggak terlibat. Sebenarnya kalau saya bukan nggak setuju ya, lebih ke arah kecewa sih sebenarnya. Biar mungkin Mbak maksudnya supaya ada tempat kumpul di situ. Saya ngeluarin itu juga cuma spontan sih sebenarnya. Sebenarnya tuh kecewa lah, lebih ke arah kecewa saya. Tapi mereka butuh uang butuh uang makanya dia jual rumah gitu. Nggak tahu butuh uang atau apa, saya juga nggak tahu. Karena kan nggak ada juga yang nempatin sih memang. Emang nggak ada ya? Udah lama kosong. Oke. Mbak tujuannya supaya ada tempat kumpul dan ada kenangan. Iya Gitu ya? sih, cuma Masuk akal ya di situ. ya cuma kan memang rumahnya udah banyak yang rusak juga sih, harus Iya. direnov kan. Terus pas dibilang ke saudara, itu kan udah pada hancur, mau gimana ngerenov ya, katanya. Ya udah saya diam aja kan. Renov juga butuh biaya ya. Kalau dijual juga murah kalau belum direnov. Benar nggak? Jadi mungkin sejak saya bilang, pokoknya cuma ngeluarin jawaban begitu aja lah. Sampai saya ngerasa 4 tahunan lah saya kayak asing jadi. Oke. Selain teman-teman di kantor ada ini juga, maksudnya teman dekat gitu di chat gitu. Hah? Teman dekat di chatting gitu ada. Ada. Oh, ada ya. Tapi harusnya bisa menghibur juga tuh ya. Maksudnya ketemuan gitu. Suka curhat juga. Suka. Terbuka ya kalau teman sudah dekat gitu. Tapi kan namanya juga ada kesibukan masing-masing. Saya juga kan kalau mau ngomong saya selalu nanya, sibuk nggak nggak? gitu. Oke. Kadang kalau nggak saya keluarin kayak gimana ya, beban nyesek di dada. Memang harus keluarin. Harus dikeluarin memang. Kalau Mbak punya sosmed udah bikin aja gitu. Karena harus sekarang kan teman kita tuh banyak banget di Instagram, di apa gitu kan. Mereka juga punya masalah yang sama. Wih, iya, saya juga sama nih masalah gue ini. Jadi ada circle-nya situ. Gitu. Jadi ya udah speak up aja. Jadi waktu itu memang ada undangan dari kita kan untuk ke sini. Iya, kemana? Dan ingin punya niat untuk berbicara seperti itu ya. Iya. Supaya banyak masyarakat yang apa teredukasi gitu, tahu cerita-cerita seperti ini memang banyak kan, tapi memang mungkin yang berbicara seperti Mbak ini kan nggak banyak, mungkin nggak berani atau memang ada hal lain mungkin. Kenapa Mbak memutuskan untuk bercerita? Iya. Dan memang harus tahu kan orang-orang Iya. masalah-masalah sebenarnya, dan banyak yang masalah begini kan. Karena dengan bercerita kan jadi terbuka, Iya. long, benar nggak? Ya, kayak gitu. Kedepannya gimana? Harus menjalin hidup seperti apa? Dan bisa nggak tanpa, untuk sementara gitu, tanpa family, tanpa keluarga-keluarga yang tadi diceritain itu, bisa nggak untuk survive dulu? Gue harus ngurus diri sendiri dulu. Bisa gitu?
di pikiran saya ini kayaknya emang saya harus lindungi diri sendiri dulu sih sebenarnya. Oh, itu udah benar itu. Tapi gimana, tetap kepikiran aja sama saudara-saudara. Kasihan. Mbak kasihan sama mereka. Kasian sih enggak, cuma namanya gimana ya, namanya saudara kandung ya. Iya. Pengennya seperti apa saudara kandung itu? Ke rumah saling jenguk gitu. Bukan harus selalu dilihat, dikasih uang atau apa tuh, enggak. Pengen hubungan dan komunikasi yang baik aja. Walaupun melalui HP gitu. Kalau misalnya Kadang ketemu di rumah itu aja cuek gitu. Kalau nggak saya memulai ngajak ngomong tuh nggak ada yang mau ngomong. Ya itu tadi, hanya gara-gara persoalan rumah. Itu doang. Saya ngerasa salah saya di mana gitu. Rumah itu sudah dijual apa belum? Belum sampai sekarang. Belum ya. Saya udah pernah bilang, ya udah kalau emang mau dijual saya ikhlas. Dan setelah saya ngomong itu nggak ada jawaban apapun lagi ke saya. Iya. Maksudnya masa gara-gara begitu doang mereka sampai segitunya ke saya loh. Gara-gara saya cuma ngejawab doang. Mungkin karena perkataan saya bilang nggak setuju, nggak terjadi itu kan penjualan. Karena kan harus semua ini kan, harus semua saat penjualan mungkin harus semua setuju mungkin kan. Kalau misalnya dengan cara seperti itu bisa kembali pulih sempurna seperti sedia kala, Mbak ikhlas sudah rumah itu dijual? Saya sebenarnya nggak setuju. Saya ini lebih ke arah kecewa aja sebenarnya karena nggak dilibatkan. Oh. Toh saya ini kan, sampai saya bilang saya ini kan juga anaknya, saya bilang gitu. Jadi mereka ini diskusi cuman berempat, nggak tahu apa hasilnya dan tujuannya apa. Terus setelah itu baru nanya ke saya gimana kalau dijual gitu. Mereka cowok semua? Ada cewek juga? Ada. Oh, ada cowok cewek. 2, cewek 2, sama saya 3 di cewek. Oke. Berarti cuman kalau saudara cewek yang itu dilibatkan? Kecuali saya pokoknya. Oh, kecuali. Ada apa sebenarnya? Anak keberapa? 2. Anak kedua. Ya, jadi kan aneh gitu. Padahal Mbak kalau dilibatkan juga setuju-setuju aja ya. Setuju, nggak ada ini. Saya saya bilang saya lebih ke arah kecewa aja sebenarnya saat mereka mempertanyakan itu. Oke. Kalau misalnya keluargamu ada yang nonton misalnya, mau ngomong apa? Mau baikan seperti apa? Gimana? Pengen baikan? Pengen kayak dulu aja sih. Ini nggak ada urusan uang segala macam sebenarnya ya, cuman keluarga ya. Nah itu mungkin dengerin ya, ini nggak ada urusan uang segala macam sebenarnya, tapi memang pengen. Karena kan saya ngerasa udah nggak ada orang tua gitu kan. Pasti kan orang tua pengen di sana, pengen lihat anak-anaknya tuh akur. Pasti orang tua pengen gitu ya. Ngeliat kayak gini pasti, ya di sana juga pasti sedih kan. Oke. Kalau misalnya ada sosok laki-laki misalnya yang deketin misalnya, yang mau hidup bersama, welcome. Atau memang sudah ada nih? Kemarin tuh ada memang. Waktu saya ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu. Iya. Sini nanti nonton banyak nih. Tapi dia kan udah pernah nikah, jadi udah duda ya. Iya. Saat itu dia maunya saat dia ngajak serius sama saya tuh saya bisa langsung jawab iya. Saya nggak bisa dong, karena saya kan baru kenal dia. Betul. Ya kan? Sekarang kan love scam, job scam banyak ya. Mak tadi duduk di situ juga tuh love scam dan itu. Saya mau jalanin
sebulan 2 bulan. Menikah itu kan nggak gampang ya, Iya, sekali seumur sekali hidup. seumur hidup, nggak bisa. Saya kan harus mengenal watak dan sifat dia dulu, gimana. betul, setuju, Dia nggak setuju, nggak mau, ya udah. Ya, berarti dia nggak jodoh. nggak jodoh. Dia PNS. Tapi kalau memang logikanya gini, Mbak, kalau dia memang serius, ya harusnya apa ya? Mau kenal lebih dekat gitu. Ini ujung-ujung langsung kawin gimana sih? Nggak mungkin. Sempat jalan beberapa kali waktu saya ke psikolog juga diantar jemput sama dia. Oke. Berarti mungkin nggak jodoh berarti. Iya, nggak jodoh. Karena memang menikah itu kan sekali seumur hidup. Iya. Setuju gue tuh. Dan gue percaya bahwa ada orang tuh yang bilang menikah itu adalah ngobrol katanya. Iya, Iya kan harus saling mengenal dulu. Bener gak sih? Ini Setuju kan, nggak? Setuju. Ada tuh menikah itu nanti cek di TikTok ya. Menikah itu adalah ngobrol. Misalnya ada masalah Jadi teman ngobrol. Betul. Ada masalah anak ngobrol. Saat kita ngobrol itu tidak dihakimin. Betul, gak dihakimin. Kayak gitu. Bener kan? Kalau misalnya dalam pernikahan, dalam hubungan itu nggak ada ngobrol, ya kan? Gimana tuh? Pasti kacau juga. Iya. Nah itu sih. Kalau dari gue sih gitu. Karena komunikasi itu sangat penting. Iya. Ya mungkin yang gue lihat ya, suatu hari kalau misalnya Mbak udah didekatkan sama jodoh gitu, udah ada sosok laki-laki yang bertanggung jawab, yang setiap hari ngobrol gitu, gue rasa kayaknya udah nggak kepikiran tuh keluarga. Karena lagi berbunga-bunga tuh tiap hari. Ada makan. juga sih yang bilang gitu, yang ini kan yang kemarin yang PNS ini. Nah, Dia bilang kamu tuh sebenarnya cuma butuh orang yang bisa ngedamping kamu, yang bisa jadi nggak ngerasa saya tuh sendiri gitu, nggak kepikiran terus ke mereka. Bener tuh. Aman gak nih bro? Iya bener tuh. Karena gue rasa juga begitu sih. Memang harus ngobrol. Jadi udah nggak kepikiran lagi tuh kayak gitu-gitu. Apalagi yang toksik. Gue yakin sih 1000% gitu sih. Karena data yang kemarin itu bener tuh, menikah adalah ngobrol. Oke, berarti apapun itu masalah pasti diobrolin. Setiap hari begini ngobrol. Jadi udah nggak kepikiran. Dan keluarga kadang-kadang gini Mbak, kalau kita tuh lagi di atas nih, ya kan? Lagi di atas tuh, ngaku saudara, bener gak sih? Ngaku saudara. Kalau kita lagi di bawah nih, lagi gak ada kerjaan misalnya, ya takut dicek pagi Mbak, gitu. Mau ngutang duit nih, gitu. Biasanya gitu ya? Bisa. Gitu. Terus apa harapannya nih? Terakhir nih Mbak, kalau nonton nih apa? Ke saudara-saudaranya, mungkin ke teman-teman yang nonton nih apa? Masih tetap berbaik hati untuk menerima ya keluarga. Pengen. Iya. Karena namanya juga saudara ya, hubungan darah gimana pun juga bakal bisa dipisah ya. Walaupun udah punya keluarga masing-masing, tapi tetap kan. Tapi memang sih di keluarga saya tuh keras semua orangnya. Tapi gue yakin tuh sekeras-kerasnya Saya akui saya juga keras, tapi sekeras-kerasnya saya masih punya hati. pasti ada sisi lembutnya ya. Karena gue gak percaya hati keras tuh. Tapi Keras, pasti ada semuanya sisi lembutnya keras. pasti. Karena dibilang mungkin ya ada turun dari nenek sifatnya. Tapi kalau yang lain dibilang keras tuh nggak bisa. Kan kita punya otak juga untuk masuk keras mulu sih gitu. Pasti ada sisi lembutnya. Kalau kita lagi misalnya ditipu orang atau masa kita lembut, harus keras dong kalau ditipu, mau dijahatin orang. Maksudnya keras kepala loh. Oh ya, keras kepala. Keras kepala. Tapi ada positifnya juga kan. Keras kepala misalnya kita mempertahankan argumentasi, misalnya gue yakin itu benar. Itu kan keras kepala juga tuh. Wah ini bener nih, yang gue bela ini bener nih gitu. Nggak jelek-jelek amat kan keras kepala itu. Iya gak sih? Iya sih. Maksudnya kalau Cuman kadang pendirian. gimana ya, kayak ibarat bilang kepala batu ya nggak bisa dibilangin gitu. Contoh. Ya kayak kadang ya itu kayak si paman itu kadang dinasehatin
dibilangin yang benar tentang dia nggak terima. Padahal fakta. Fakta. Tapi bilangin orangnya harus terima. Oke. Berarti butuh tamparan berarti. Tamparan bukan tamparan begini, tamparan hidup. Tapi nggak bakal mempan sih dia kalau dapat tamparan hidup juga. Kalau misalnya Udah watak dia sih memang. tamparan hidup nih, kerjaan udah nggak ada, terus menjauhin orang-orang, itu kan tamparan hidup. Terus mau ngapain? Terus ada orang yang yaudah di sini gua kasih tempat tinggal misalnya, itu kan dikasih hidup sama orang. Iya. Tamparan hidup kan seperti itu. Oke. Ada lagi Mbak yang mau disuarakan? Harapannya apa? Harapannya sih kalau dari saya buat siapapun yang berada di lingkungan toksik harus bisalah keluar dari lingkungan tersebut, cari keadaan yang aman karena Perlindungan diri dulu. kita sendiri juga berhak untuk bahagia. Betul. Berhak bahagia. Seperti yang dibilang sama psikolog juga ya, sama ya. Ya, Berhak bahagia. Setuju. Oke. Paling dari gue itu sih. Mudah-mudahan melalui media ini, King Jum, ya. bisa didengar banyak orang dan ya pasti punya masalah yang sama dan poinnya Setiap adalah orang punya masalah sih. banyak, dan kalau punya masalah seperti ini kabur dulu, cari perlindungan. Setiap orang berhak bahagia. Oke. Gue juga sama, dikucilkan dari keluarga, kagak lulus, goblok lu digituin. Gue kabur aja ke Jakarta. Sekarang gue udah sukses lah, bisa dibilang sukses. Mereka hilang, nggak bisa menghina lagi kayak gitu. Oke, terima kasih sudah berbagi cerita Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Let's close.